Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada chapter kali ini, terlihat Bulma dan yang lainnya sedang membahas, kalau patroli galaksi sekarang sedang membutuhkan semua petarung yang ada. Akan tetapi di tempat mereka sekarang, baru berada Piccolo dan Krillin, sedangkan yang lain belumlah datang. Lalu Krillin mengatakan kalau Gohan sekarang sedang mengajar di kampus, setelah itu barulah ia ke sini. Sedangkan Tenshinhan tidak memiliki HP, jadi tidak dapat dihubungi. Lalu Bulma berkata, masih ada juga orang-orang yang tak punya HP di zaman sekarang ini. Lalu terlihat Jaco yang sudah tiba, akan tetapi dia yang hanya melihat Piccolo dan Krillin saja. Lalu berkata kepada Bulma, "Hei Bulma, sudah kubilangkan untuk mengumpulkan semua petarung paling kuat yang ada." Lalu Bulma mengatakan kalau memang baru Krillin satu-satunya yang bisa datang, cuman dia yang saat ini sedang nganggur. Dan lalu terlihat SK yang menyapa Dende. Dende yang melihat SK selamat terlihat sangatlah senang. Dan sekarang yang tersisa dari Namek hanya SK, Dende, dan Piccolo saja. Lalu terlihat Jaco yang menghampiri penjahat Macareni bersaudara, karena sebelumnya mereka mengatakan untuk patuh saja ke Moro. Lalu Jaco mengatakan kepada mereka setelah semua kembali normal, kalian akan segera dikirim ke penjara. Akan tetapi penjahat itu mengatakan, kalau tim utama tak lama lagi akan segera turun untuk menyelamatkan kami. Jaco yang mendengar hal itu lalu menghubungi markas, untuk memastikan siapa yang akan datang ke sini. Dan lalu terlihat tim yang diperintahkan oleh Moro untuk datang ke bumi. Dan lalu salah seorang menanyakan ke rekannya apa ada yang mengetahui tentang planet bumi ini. Lalu salah seorang berkata, yang dimana ia dipanggil dengan sebutan 73. Lalu ia mengatakan, data menunjukkan kalau planet ini masih dalam tahap perkembangan dan hanya bernilai sedikit. Namun data ini dari saat sebelum kita ditangkap oleh patroli galaksi, kemungkinan data ini sudah tidak cocok, ujarnya. Lalu kembali ke Jaco yang sedang menghubungi markas untuk mendeteksi siapa yang akan datang ke bumi. Lalu dijawab oleh markas, kalau mereka mendeteksi ada sebuah kapal yang sedang menuju ke bumi, dan salah satu dari mereka adalah 73. Sontak Jaco menjadi kaget ketika mengetahui kalau yang akan datang ke bumi salah satunya adalah 73. Dan tiba-tiba Jaco malah mengatakan ke mereka kalau dia akan pergi, dan jika mereka selamat dia akan merekrut mereka nanti. Akan tetapi Bulma malah menahannya, lalu berkata kau seharusnya tinggal dan ikut bertarung juga di sini. Lalu Jaco mengatakan kalau dia hanya datang untuk menjemput rekrutmen baru saja. Akan tetapi Bulma mengatakan, kalau kau yang kenal dengan para penjahat ini, jadi kau harus membantu kami. Lalu Krillin mengatakan, maksudmu mereka itu terlalu kuat untukmu Jaco. Lalu Jaco membenarkan hal itu karena melihat Krillin yang bertanya dengan serius. Dan Piccolo mengatakan, setidaknya sebelum kau pergi, kau harus mengatakan sesuatu tentang mereka. Jaco berkata setelah memberitahu kalian aku akan pergi ya. Lalu ia mengatakan, kalau mereka semua sangat kuat, tapi ada satu yang harus kalian waspadai. Dia adalah OG73-1, yang dimana nantinya akan kita panggil dengan sebutan 73 saja, ya kan? Lalu Jaco melanjutkan lagi dan kemampuan spesialnya, yang dimana dia bisa meniru kekuatan orang lain dengan mencekik lehernya, lalu dia bisa menggunakan kekuatan itu selama 30 menit. Dan Bulma mengatakan makhluk macam apa dia, yang kemudian dijawab oleh Jaco, kalau dia itu adalah makhluk buatan, oleh sebuah planet dengan sebuah teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi dia tidak menunjukkan emosi dan perasaan seperti manusia pada umumnya. Lalu Krillin menanyakan berapa lama mereka akan tiba di bumi. Jaco menjawab, mereka akan tiba di sini sekitar 10 hari. Karena Piccolo dan Krillin mendengar waktu mereka hanya 10 hari jadi mereka memutuskan akan berlatih. Dan tiba-tiba, para penjahat yang baru saja mereka bahas tadi, telah tiba di tempat mereka. Dan sontak membuat mereka semua menjadi kaget karena kedatangan mereka yang tiba-tiba itu. Yang ternyata kenapa mereka bisa lebih cepat sampai ke bumi itu, karena sebelumnya mereka sempat menyerang suatu planet, dan 73 pun menggunakan kemampuan dari para penghuni planet itu, untuk membuat portal ke bumi.
Lalu para penjahat yang baru saja datang itu, melihat Macareni bersaudara, salah seorang dari mereka kemudian menghampiri Macareni bersaudara itu, lalu mengatakan kepada Macareni bersaudara, kalau dia membawa pesan dari Tuan Moro. Yang dimana pesan itu adalah, pengkhianat yang bertindak sendiri harus dimusnahkan, yang sontak membuat mereka kaget karena mendengar perkataan itu. Ketika mereka akan diserang, Piccolo pun menghentikannya. Lalu Piccolo mengatakan, kalau tidak boleh membunuh di sini. Dan tiba-tiba Piccolo malah dicekik oleh 73 dari belakang. Akan tetapi Piccolo dapat melepaskan diri. Karena sebelumnya 73 telah berhasil mencekik leher Piccolo, ia pun telah berhasil meniru kekuatan dari Piccolo. Dan lalu 73 pun menyerang Piccolo dengan jurus kopiannya itu, untung saja Piccolo dapat menghindarinya. Dan terlihat serangan itu menembus sampai ke bawah. Dan lalu 73 pun menyerang lagi dengan memanjangkan tangannya, dan serangan itu mengenai Jaco, sehingga membuat ia terjatuh. Piccolo yang melihat kalau Jaco terjatuh, langsung terbang ke arahnya untuk menyelamatkannya. Krilin yang juga ingin menyusul, malah ditahan oleh seseorang yang mirip panda. Orang itu mengatakan, tidak, kau akan bertarung denganku. Piccolo yang terbang ke arah Jaco tadi tidak menyangka kalau Jaco bisa terbang. Tetapi Jaco mengatakan ini cuman sebentar saja. Lalu mereka berdua pun turun ke bawah. Dan lalu terlihat 73 yang menuju ke arah mereka. Jaco mengatakan kepada Piccolo, kalau semua kemampuan yang dikeluarkan oleh 73 itu sama sepertimu. Dan lalu, terjadilah pertarungan di antara Piccolo dan 73. Terlihat mereka sama-sama menggunakan jurus dan teknik yang sama. Jaco yang mencoba membantu Piccolo dengan menembak 73, senjatanya malah direbut oleh penjahat yang lain. Jaco yang sedang menghadapi lawannya itu, lalu berkata kepada Piccolo, kalau dia lupa mengatakan, bahwa 73 itu punya stamina yang tak terbatas, jadi kau tak bisa membuatnya letih. Yang kemudian Piccolo mengatakan, kenapa kau tidak mengatakan dari tadi? Lalu terlihat Krilin yang kesulitan dalam menghadapi lawannya ini, bahkan Krilin dapat dijatuhkan ke bawah oleh orang ini. Lalu kembali ke pertarungan Piccolo, terlihat mereka selalu saja menggunakan jurus yang sama. Lalu Jaco mengatakan kepada Piccolo, untuk bertahan karena setelah 30 menit dia akan kembali normal lagi. Akan tetapi Piccolo mengatakan kalau sepertinya dia tidak akan dapat bertahan selama itu. Dan benar saja, terlihat Piccolo akan segera dikalahkan. Namun Gohan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Piccolo. Gohan yang baru saja datang itu lalu bertanya kepada Piccolo, kalau mereka itu siapa? Lalu Piccolo mengatakan, aku akan menceritakannya nanti. Untuk sekarang, jangan biarkan yang satu itu menangkap lehermu. Jika tidak dia akan meniru kekuatanmu. Dan sekarang ini kaulah petarung terkuat yang kami miliki di bumi. Lalu Gohan berkata, jadi ayahku dan Vegeta sedang di luar ya. Lalu Shin pun berganti ke Goku dan Merus yang sedang berlatih. Terlihat Goku dapat dijatuhkan oleh Merus. Lalu Goku mengatakan, kalau sekarang aku jadi ragu kalau aku bisa menggunakan Ultra Instinct. Lalu Merus mengatakan kepada Goku, kuduga kau sedang berada di keadaan yang sangat genting saat itu pertama kali aktif. Yang kemudian Goku menjawab, jelas, saat itu soal hidup dan mati. Karena mendengar hal itu, Merus pun mengatakan, kalau begitu cara tercepat untuk mendapatkannya lagi adalah dengan mengulang kondisi itu. Lalu Goku berkata, maksudmu aku harus bersiap untuk mati di latihan ini. Dan Merus pun membenarkan perkataan Goku itu. Kemudian Goku mengatakan baiklah, kalau begitu kau sebaiknya bersiap untuk membunuhku. Lalu Shin pun berganti ke Vegeta, yang dimana Vegeta sedang melakukan latihannya. Dan lalu ia berkata, berapa hari lagi ini? Dan dijawab, jiwamu bahkan tidak lebih stabil dari milik Goku. Pertama kau harus mencapai keseimbangan di tubuh dan pikiran, ujar Elder. Lalu terlihat Vegeta berkata, kalau dia mulai menyesali telah datang ke batu ini. Dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.